Karena apa? Allah yang tertulis di dalam Al-Quran itu sudah jelas tauhid. Tauhid tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Tapi bagi mereka, mengkutip kata Allah yang ada di dalam Al-Quran, kemudian dianggap mempunyai anak seperti itu. Ada kata anak Allah. Sementara di dalam Al-Quran sendiri, itu adalah termasuk salah satu hal yang tidak boleh ambil boleh. Kalau kita diam. Terus yang kedua itu memakai ornamen, sesajen, pakaian adat Bali pada saat persembahyangan seperti destar, kamben, penjor, bahkan model gerejanya pun juga agak-agak menyerupai pura itu. Wadaw. Oh, itu Wadaw. keren ya. Ya, Wadaw. Kita diam. Ya, hanya sebatas itu. Bolehlah kasih hati lah, dia minta hati, kasih hati. Ya, nah, tatkala dia mau minta jantung nih, nama Tuhan, ya awalnya Bible-nya itu kita tahu berbahasa Bali. Oke lah ya, kalau Bible berbahasa Bali ya masih oke lah ya. Nah, tapi di dalam Bible-nya itu tertulis jelas bahwa Tuhannya dia itu bernama Ide Sangyang Widi Wase. Itu balik. Iya, dan celakanya lagi, ya, Tuhanku dibilang punya anak namanya Sangyang Yesus. Jadi Yesus itu punya dua kata lagi di depannya, Sangyang Yesus, gitu. Nah, disinilah saya pribadi umat Hindu, saya pribadi ya pastinya hampir semuanya lah ya, tapi saya kan enggak mau juga di kita juga ada yang diem aja ya, saya enggak mau mengatasnamakan mereka. Ya protes lah. Sejak kapan Ide Sangyang Widi Wase yang disebut juga Sangyang Tunggal? Sangyang Tunggal itu berarti satu. Betul. Itu bukan berarti esa. Itu punya anak. Itu janganlah begitu. Ya kan penistaan. Tuhannya dia sebenarnya yang dinistakan, bukan Tuhan kita. Pada akhirnya awalnya tuh Tuhannya dia dinistakan oleh mereka sendiri. Artinya berani dia mengganti nama Tuhannya dengan memakai nama Tuhan yang lain. Berarti kan mungkin jelek nama Tuhannya tuh, padahal bagus tuh. Saya udah pelajari nih sampai saya catat itu. Tuh pakai lipstick tuh. Oh YHWH. Awalnya saya sulit. Kalau YHWH kalau YHWH kena marah sama Yahudi Itu Tuhannya Yahudi. Itu katanya. Itu punya orang Yahudi. Oh, berarti saya ini bingung lagi. Siapa sih nama Tuhannya mereka? Mungkin dia sama bingungnya dengan kita, makanya pakai nama Tuhan kita tuh. YHWH Hasem. Iya Pak Datuk, kurangin ketawa. Kita benar-benar ini membuka tabir ya. Karena ini banyak yang rekam loh ini untuk kita edukasi ya. Oke, lanjut. YHWH YHWH Hasem Adonai itu Tuhannya orang Yahudi Mereka original teksnya Theos. Theos bukan YHWH. Karena YHWH itu Tuhannya Theos gitu. Theos itu Tuhannya Karena dalam original teksnya Theos. Theos apa Chaos? Theos T. Theos. Oh. Ya. Theos. Keren juga tuh ya. Namanya Theos, Zeus,
Zeus. Keren juga ya. Iya. Ya. Keren juga. Anda kembali ke topik aja gini loh, Beli. Tadi Anda ada beberapa item ya. Anda sedikit adrenalin Anda itu naik sekiranya Tuhan Anda juga dipakai oleh mereka gitu ya. Kenapa ini Beli bisa sampai begini? Setelah saya pelajari, ini mungkin kebiasaan mereka karena saya lihat juga di di Batak, saudara kita di Batak ya kan, di sana ada juga umat kepercayaan juga ya, dewanya Debata dipakai juga. Sudah gitu di Jawa juga beberapa tempat juga dipakai. Mungkin ini kebiasaan mereka mempersamakan itu untuk mempermudah mencari domba-domba. Mungkin begitu nih tujuannya ya mungkin ya. Tapi kalau kita lihat gerakannya mereka, ya seringlah saya nomor telepon saya, apakah mungkin karena nomor telepon saya cantik dia sering nelpon, dia ada saudara kita misionaris ya tepatnya sales agama ya, itu menyiarkan, mengkhotbahkan ya, intinya dia ingin kita masuk Kristen gitu loh, intinya aduh gitu loh. Jadi itu juga masuk kampung juga, bawa selebaran juga dan nempel sana sini ya, bikin kumuh lah ya. Nah itu juga dia lakukan. Saya juga tidak mengerti ngapain sih orang diajak-ajak masuk agamanya dia. Apa enggak dia pusing ya? Apa sih yang didapat oleh mereka setelah orang masuk agamanya dia? Juga nggak ngerti ya. Saya juga nggak ngerti. Itulah yang kita alami di Bali. Namun ya nampaknya mereka ruang geraknya semakin lama semakin sempit karena ulahnya dia sendiri, artinya melencengkan arti dan makna sakral kata ide Sang Hyang Widi, sehingga kita itu sekarang tahu. Nah setelah tahu kita membatasi diri nih. Nah jadi ada sanksi sosial yang mereka dapatkan sekarang. Demikian. Oke. Saudaraku. Ya, itu pertama. Yang kedua tadi Beli mengatakan ada masalah pakaian, ornamen-ornamen Hindu dipakai oleh mereka. Seperti apa itu Beli menyikapinya? Saya rasa itu masih dalam taraf kewajaran karena kita semua tahu ya hanya dia aja agama boleh dikatakan sepengetahuan saya yang tidak mempunyai pakaian adat pada saat atau pakaian agama pada saat merayakan hari-hari raya suci atau setiap minggunya itu kebaktian ya. Hanya dia. Kalau muslim kan punya tuh pakai sarung, pakai topi itu peci ya namanya ya. Iya peci, baju koko. Kalau aku salah ya. Peci peci ya, kopi ya. Ya itu baju seperti ya artinya agamais lah ya. Jadi orang tahu, oh ini umat akan ke masjid, tahu. Oh ini umat akan ke pura, tahu. Nah kalau dia, ya kita pikir dia akan refreshing atau kebaktian. Makanya dia cari ciri khas, menjiplak adat budaya kita dalam hal itu. Dan ekstrimnya lagi, itu gerejanya itu sudah mirip pura. Yang terakhir dia bangun itu namanya apa ya, katedral di Renon itu. Ya itu tadi Beli, bagaimana reaksi Beli ini setelah ada gereja mirip pura itu gitu, gimana reaksi Beli? Ya akhirnya kan merembet ke semua hal. Di saat kita memberikan hati itu kita biarkan, itu kan bermula awal-awal itu dia pakai nama suci, dia pakai seperti pura gerejanya, kita diam tuh karena kita kan tahu bahwa dia
minim budaya ya sudah ndak apa-apa gitu loh. Nah, tatkala nama Tuhan kita dipakai nama Tuhan Hindu itu, akhirnya merembet. Oh, jadi kamu setelah diberikan keleluasaan seperti ini tujuannya ke Tuhanku ya, ternyata jadi begitu. Jadi kebencian itu jadi Izin dulu host, izin ini ada Julius mau naik itu pakai nama Liberator itu loh. Karena Julius ingin juga berbagi gitu. Ada bisa gantian nggak bentar sama Iya Julius? bang, saya turun bang. Assalamualaikum. Iya. Ya lanjut beli. Saya naikkan dulu Julius. Makasih ya bang. Assalamualaikum. Salam. Ya. Assalamualaikum semuanya, lanjut dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beli. Sebentar boleh, saya sebentar. Ntar dulu bang. Oke, silakan. Muslim ya, ntar dulu bang. Kita terusin dulu ya. Nanti host juga hilangkan dulu stikernya host yang ada di situ, udah pindah topik begitu ya. Mumpung ada narasumber yang baik hati tidak sombong ini, mempunyai istri cantik. Nanti kalau saya ke Bali katanya mau ditraktir gitu kan ya. Iya beli putu ya. Iya. Gitu. Beli, Ya, kalau umat saya Islam main juga ke Bali, boleh beli. Kalau saya Boleh main ke lah, Bali, senang oke siap lah. beli. Lanjut tadi Bang Bali. Ya, oke. Sebelum ke Begitu juga umat Kristen kalau mau ke Bali, ayolah kita kumpul-kumpul. Monggo. apa ini Jul? Traktir nanti. Apa ini Jul? Silakan Jul. Maksudnya apa ini? Foto, gambar. Ini gereja mirip pura. Gereja Katedral Renon. Ya. Gereja Katedral. Mirip pura. Mirip pura. Ya. Keren ya. Iya, jadi memang bangunannya kalau kita lihat sekilas kita kira nih pura sih. Iya, setuju. Iya, setuju. Bang Siapa yang Bel, bicara itu? Bang Bel mau nanggapi tadi abangnya Bel yang orang-orang Kristen yang menyamar-nyamar itu memang ada tujuan tuh Bang Bel. Pengalaman saya tuh di Gresik pengalaman saya tuh gini. Saya berteman sama orang Kristen. Memang itu yang nyebarkan itu memang dibayar tuh Bang Bel. Dibayar itu. Ada yang Kristen nggak dibayar, yang nggak menyebarkan tuh nggak dibayar. Cuman dia sekedar beribadah ke Bang Kristen. jangan pindahin ke tempat lain, ini khusus di Bali dulu. Oh Gitu iya Bang. Monggo. Beli ya, kalau ada yang kayak beginian tadi ada gereja mirip pura itu apa? Ada yang salah kamar nanti beli. Ini saudara kita umat Kristen apa umat Muslim yang nanya nih? Islam Bang. Oh, Islam. Iyalah. Kan dikira pura, tapi kalau di kitab sih ya sudah jeli juga ya. Sudah jeli karena pura dibangun di Bali bukan ada hubungannya dengan adat istiadat. Jadi setiap penduduk itu tahu puranya di mana. Kalau kita sampai salah kamar, kalau khususnya umat Hindu di Bali, di Denpasar ya khususnya, enggak. Mungkin kalau umat Hindu yang ada di luar Denpasar, bisa jadi salah kamar. Dan sangat bisa jadi kalau yang di luar Bali. Karena itu cantik loh itu. Cantik loh itu. Artinya Cuman gini, pura modern. Beli, saya mau Pura tanya, modern. sepengetahuan Beli nih, izin ya teman-teman ya, Assalamualaikum semuanya. Ya, jadi sepengetahuan Beli ini apakah sudah ada nih teman-teman Hindu yang terpengaruh untuk pindah ke agama Kristen karena misi misionaris yang dilakukan oleh teman-teman kita sebelah. Terus yang kedua, yang saya mau tahu juga nih Beli, ini kan artinya aksi misi penginjilan mereka ini luar biasa masif ya, termasuk Bible yang versi bahasa Bali. Saya sudah cek juga, memang ada tulisan Sang Hyang Widi punya anak, ya, Ida yang Yesus Kristus ditulisnya. Apakah sudah ada teman-teman
Hindu yang kebingungan gitu, yang sudah istilahnya jadi terpengaruh? Yang pertama saya jawab, apakah ada istilahnya ya umat-umat Hindu Bali yang ikut gabung ke mereka setelah mereka melakukan gerakan masif? Jelas ada. Karena kan mereka luar biasa. Mereka punya uang, ya. Mereka bisa menggaji orang untuk menyebarkan itu. Ya, yang namanya masyarakat, ya, apalagi umat Hindu, ya, dengan kitab sucinya Weda itu, artinya saya aja belum mempelajari Weda, artinya agak sedikit lemah, cuma kami percaya, gitu aja tuh. Nggak, tapi ada yang jadi percaya bahwa memang Sang Hyang Widi ini punya anak gitu. Ya mana ada, jenis kelaminnya aja kita nggak tahu. Nggak ada itu Sang Hyang Widi itu punya anak. Nggak ada. Beliau bersifat, beliau tunggal, ya, satu udah. Itu loh, satu. Jadi nggak ada istilah punya anak, kok Tuhan beranak. Saudaraku ini nanya aneh-aneh aja. Mana ada Tuhan punya anak? Loh, pemahaman Hindu Tuhan nggak punya anak, pemahaman Islam juga seperti itu. Tapi yang sebelah kan Kristen mengimani seperti itu, Pak. Aduh, itulah. Saya tidak mau masuk ke pemahaman mereka yang jelasnya kalau mengelus dada kan boleh. Kayak gini ya. Tapi gini Pak, beli. Jadi dari pemuka agama Hindu nih belum ada langkah konkret gitu. Kalau cuman sanksi sosial kan kadang-kadang kalau orangnya juga tipikal muka tembok kan nggak peduli gitu. Oh. Kan banyak orang seperti itu, dikasih sanksi sosial pun pura-pura nggak tahu aja gitu, tetap melakukan ya aksi-aksi mereka. Pastilah sudah saudaraku, sudah juga dari beberapa mereka menyadari, namun tetap belum mencabut dari internet. Belum ada lah langkah-langkah real untuk menuju perubahan itu, gitu loh. Ya, seperti yang saya katakan tadi, apalah daya kami hanya segelintir orang. Saudaraku aja yang mayoritas belum bisa sampai sekarang, kan begitu. Makanya kita terapkan istilahnya mereka mendapatkan akhirnya semacam sanksi sosial, padahal itu tidak digaungkan itu di adat. Artinya tidak digaungkan di adat tuh begini. Hei masyarakat Bali, tolong ya kalau ada umat Kristen yang masuk ke sini dilarang, enggak. Paling tidaknya itu kita semua tahu, sehingga masyarakat Hindu suka protektif sekarang dia untuk memproteksi dirinya gitu loh. Jadi protektif, jadi oh ini orang Kristen nih, ini yang nyakitin nih hatiku nih, dijauhin. Akhirnya dapat sanksi sosial seperti berat loh. Di Bali dapat sanksi sosial seperti itu berat sekali loh. Demikian saudaraku. Ya itu kan berat karena jumlah mereka masih sedikit. Kalau mereka udah banyak ya nggak terasa lagi. Oh itu pasti. Itu kan sudah hukum alam. Hukum alam kalau mereka banyak ya pasti memenangkan. Tapi kalau dibilang begitu saudaraku, lebih mayoritas juga belum bisa tuh. Sudah banyak. Nah itu gimana itu? Ya. Jadi memang berat. Karena begini saudaraku ya, kita tuh berpikir begini ya. Kalau misalnya kita ini keras, takut sara. Ya, takut sara. Terjadi chaos, takut pariwisata kita terganggu, dimanfaatkan oleh mereka umat Kristiani yang ada di Bali, lalu itu digaungkan ke seluruh dunia, pundi-pundi masuk ke mereka.
ya pariwisata nggak jalan di Bali, gitu loh. Jadi saya pikir ada tujuannya ke arah sana nih, bukan hanya ingin mengkristenisasikan masyarakat Bali saja, tapi dia ingin memancing di air yang keruh, gitu loh. Ya, kalau ini gejolak dia dapat keuntungan, kalau ini jalan juga dia dapat keuntungan. Artinya dia maju kena dapat, mundur dapat, gitu loh. Makanya kita sanksi sosial dipakai. Maaf Bang, semua saya mundur ya. Mudah-mudahan sehat semua, barokah ya. Mudah-mudahan sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada pula Bang Sapri ini yang di bawah. Ini Hindu juga ya? Bang Sapri, siapa nih? Sapri apa sih? Oh, Pak Desepen dari tadi mau bicara. Sorry, silakan dulu Pak Desepen dulu. Ya, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih saudaraku seiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Sair Bali. Semalam kita ada di Komal yang sama. Saya tertarik nih ya, Ustadz semua yang di Komal ini. Kita dengarkan ceritanya sebentar. Cerita saya sebentar ya. Gini, semalam saudara kita dari Bali ini mengeluarkan statement yang luar biasa, bahwasanya dia menemukan kesempurnaan di agama Islam, sementara dia agamanya kan agama Hindu. Statement di agama Hindu ini ajarannya katanya, kami seandainya mengajak seseorang masuk ke agama kami itu dosa besar, sehingga anaknya masuk Islam dia malahan mendukung, silahkan pelajari sedalam-dalamnya. Jadi untuk lebih lengkapnya saya ingin dengar cerita biar lebih puas saya ini sendiri pribadi, juga berguna buat teman-teman saya iman di sini. Sudah jelas saudaraku Sair Bali ini mengatakan yang sempurna itu agama Islam, gitu kan. Terus memang belum sesempurna super sempurna belum. Nah, terus tadi nampak kecenderungan saudara Sair Bali mengatakan bahwa Oten itu luar biasa untuk mengkristenisasikan nasionalis kan. Nah, jadi pertanyaan saya untuk buat teman-teman di sini biar kami dapat puas semuanya, kenapa sudah jelas saudara Sair Bali mengatakan Islam itu sempurna, kemudian ada anak saudara yang masuk Islam Anda dukung. Kenapa Anda belum juga memeluk agama Islam sampai sekarang? Pertanyaan saya. Terima kasih sebelumnya. Waduh, ini boleh dijawab, boleh tidak ya? Boleh dijawab, boleh tidak? Boleh di skip, lanjut. Iya, jadi kan saya sekilas saja jawabnya saudaraku ya. Mengapa saya mengatakan Al-Quran itu sempurna? Kan itu memang sempurna menurut umat muslim. Jadi apa yang harus saya pertentangkan? Karena kami pun juga tidak boleh ngobok-ngobok ayat-ayat Al-Quran. Kenapa kami juga setuju itu sempurna? Karena kan begitu besar juga umatnya. Memangnya umat muslim itu tidak berpikir yang menjabat jadi ini jadi itu, memangnya itu orang-orang kecil. Jadi sempurna, menurut saya sempurna. Demikian. Nah, kalau masalah anak saya ya sudah, itu kan agama bukan warisan. Agama itu kan pilihan. Tatkala anak-anak kami belajar otodidak, belajar lewat Google, lalu dia menemukan arah jalannya menuju ke izin Bang Bli, kita kembali ke tema aja Bang Bli. Saya yang ngatur. Jadi intinya adalah ini tidak berbicara iman. Ya, anaknya memeluk Islam ya beli, no problem. Itu pilihan itu aja ya. Kalau belinya ya kita di sini nggak boleh bertanya kenapa gitu ya. Itu bukan topiknya di sini Pak Desepen ya. Ya, kita kembali ke topik. Kita sambut dulu teman yang baru, Mas Fajri ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau ditanyain sesuai topik Bang? Silakan. Ini buat Bli Sair ya, Om Swastiastu Bli. Dari Bali mana ya ini, kalau boleh tahu? Dari Nusa Penida saya.
Oh, Pulau kalau saya di kecil. Denpasar. Di Denpasar. Oh. Jadi saya cuman mau membenarkan aja gitu loh. Saya 3 tahun di Bali, Bli. Jadi udah merantau lama lah. Jadi cuma membenarkan aja kalau misalnya yang dikatakan oleh Bli Sair, kalau misalnya gereja-gereja di Bali itu udah kayak gimana ya, kayak puranya orang Bali, apalagi di daerah kapal. Bener apa enggak, Bli? Nah, ya. Daerah kapal. Daerah kapal, benar. Ya, nah di situ soalnya saya kerja di sana, jadi setiap hari lewat sana, jadi saya tahu. Nah, awalnya saya kira memang pura, emang pura awalnya, tapi kok makin kesini kok saya lihat kok kayak gini, dari pakaiannya udah beda. Kalau misalnya hari Minggu kan, kok beda. Jadi udahlah, biarin aja agama-agama orang gitulah. Mungkin di sini Bli Sair mulai masuk Komal, jadi saya agak mereka pun nggak senang gitu loh kalau misalnya agama mereka disenggol gitu loh. Oh, akhirnya ada perwakilan dari Bli Sair bahwasannya kalau agama Hindu, apalagi di Bali yang mayoritasnya orang Hindu, disenggol-senggol gitu loh sama agama lain. Dari kami pun ya yang udah 3 tahun merantau di sini, aman-aman aja. Anggapnya kalau sholat Jumat atau ibadah sholat Idul Fitri, itu yang jaga parkiran motor atau pecalang itu orang Hindu asli loh. Bukan orang Islam loh yang jaga-jaga motor buat orang sholat Jumat, Idul Fitri. Bukan orang Hindu itu yang buat jaga-jaga orang ibadah orang Islam itu. Itu toleransinya orang Bali itu, orang Hindunya itu kuat banget loh. Makanya yang saya heran, kenapa agama luar mau nyenggol agama Hindu, sedangkan agama Islam aja yang deket sama orang Bali, orang Hindu, gak pernah tuh disenggol sama agama Islam. Ya mohon maaf, Bli, misalnya kayak kejadian kemarin nih, yang kasus pengeboman di Bali itu kan hanya oknum aja, ya kan, Bli? Itu hanya oknum. Jadi ya udahlah, itu biarlah masa lalu yang berlalu. Nah sekarang yang urusan sekarang yaitu tadi yang misalnya Bli gak terima nih, kayak Tuhannya Sang Yang Yesus dimasukkan di situ pun agak aneh, saya dengar juga gitu, Bli. Jadi ya misalnya tanggapan Bli ini gimana nih solusinya buat kedepannya, buat agama sebelah itu biar gak nyenggol lagi, itu gimana solusinya, sama khusus buat orang-orang Hindu di Bali, solusinya gimana buat kedepannya biar itu dirubah? Ya, memang ini benar-benar super hati-hati lah ya. Artinya kalau kita melakukan gerakan yang mana mereka misalnya tidak setuju lalu menggaungkan sara, kita itu berat ya, karena bagaimanapun ya saudaraku tahu bahwa di Bali itu pariwisata. Sedikit tindakan kami akan berdampak besar. Apalagi pariwisata kan tingkatnya internasional. Ya kita tahu negara-negara di luar, artinya di Eropa, di Amerika, mayoritas agamanya Kristen. Nah, jadi kita mencari formulanya ini benar-benar harus super hati-hati. Tapi kita terapkan sanksi sosial per individu ini juga boleh dikatakan mengurangi ruang gerak mereka, langkah mereka untuk beradaptasi dengan kita-kita. Makanya sangat sedikit sekali sekarang umat Kristen itu bergaul dengan umat Hindu Bali. Malah sesama Muslim kita semakin erat. Bahkan petinggi orang Hindu yang ada di Bali itu sudah menggaungkan untuk membuat beberapa pesantren tambahan lagi di setiap daerah agar umat Muslim mudah untuk melakukan persembahyangan. Gitu loh, itu toleransi kita, itu bentuk toleransi kita gitu loh. Itu saudaraku. Kalau langkah atau formula, kita nih masih berpikir nih apa nih yang cantik ini, demikian. Belum kita dapatkan. Terima kasih. Tapi secara psikologis gimana, Bli?
Assalamualaikum, Oh ya. Bang Handi. Waalaikumsalam. Bang Handi ganteng. Tunggu. Secara psikologis gimana, Bli? Salam kenal Bang Handi. Udah lama. Ntar dulu, Bang. Iya, mak kenal. Silakan. Iya, secara psikologis ya jelas lah. Secara psikologis itu yang menjadi korban utama itu adalah tokoh-tokoh masyarakat, yang mana tokoh-tokoh masyarakat harus memantau lingkungannya. Kenapa? Karena kan namanya kita orang Bali, alkohol itu kan ya kita konsumsi boleh dikatakan setiap sore menjelang tidur. Ya, nah maksudnya kalau mereka berlebihan lalu dia ingat dia diperlakukan seperti itu oleh umat agama lain, ya mereka bisa bergejolak. Nah inilah kita mengantisipasi ini supaya hal itu tidak terjadi. Jadi yang capek sekarang itu adalah tokoh-tokoh masyarakat. Demikian. Nah, ya syukurlah anak-anak muda khususnya masih mau mendengar nasihat petinggi-petinggi desanya, terutama desa adatnya mau mendengarnya. Dan jelas ditanggapi dengan damai, sesuai dengan hukum yang berlaku kan, itu intinya. Nggak boleh anarkis. Sebelum Pak Jadi tolong di-mute dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Satu, ya silakan. Vincentius. Selamat malam. Selamat malam. Salam Pak Sair, mau tanya kalau Om Swastiastu Om itu apa artinya, Pak? Sebelum bertanya, ini Kristen apa Bang? Pak Vincentius ini. Saya Kristen. Oke, saya silakan. Kristen, Pak. Iya, silakan Pak, bertanya Pak. Saya mau tanya sama Pak Sair Bali ini, Om Swastiastu Om itu apa artinya, Pak? Om Swastiastu itu salam seperti yang saudaraku tadi ucapkan, salam, ya itu salam. Salam pada saat kita bertemu itu dari bahasa Sanskerta. Ingat ya, itu dari bahasa Sanskerta, bukan dari bahasa Bali. Kebetulan artinya itu, sebentar. Mungkin Pak sebentar, mungkin beliau terlalu menjelaskan. Om Swastiastu artinya adalah salam umat Hindu, yang artinya semoga dalam keadaan selamat atas karunia dari Yang Widi. Gitu ya. Loh, kok lebih tahu dirimu daripada aku? Oke, saya akan belajar. Itu kira-kira artinya, lanjut. Benar. Iya, jadi begini Pak Sair Bali, kebetulan mertua saya itu orang Hindu juga, Pak. Mertua saya itu orang Hindu, jadi kalau di mertua saya itu memang orangnya nasionalis, Pak. Itu yang di dalamnya ada anaknya nikah sama Islam, masuk Islam, ada yang Kristen, ada yang tetap, kalau bapak mertua saya itu tetap Hindu sampai sekarang, Pak. Jadi memang di dalam Indonesia ini, Pak, kita beragama itu memang negara menjamin kita kebebasan untuk memilih keyakinan kita beragama masing-masing. Jadi tidak ada yang meresahkan, tidak ada ini, karena pilihan itu masing-masing. Memang di dalam kekristenan, agama Kristen itu adalah agama misi, Pak, agama keluar, tetapi untuk memaksakan seseorang itu tidak ada. Kita hanya menyampaikan kebenaran, menyampaikan kalau orangnya mau mengikut silakan, kalau tidak ya kita tidak juga memaksa, karena pilihan itu kembali kepada diri kita masing-masing, Pak. Jadi gini loh, Pak Pinasius, semangat, jangan gelisah, Pak. Pak Pinasius, tapi jangan masalahnya gelisah, Pak. Pak, izin Pak, saya moderatorin, tapi tadi topiknya adalah Bible Anda itu diterjemahkan ke dalam bahasa Bali, mempergunakan Tuhannya orang Bali di sana. Itu. Tuhannya orang Bali itu siapa, Pak? Ya di sana itu Tuhannya Yesus orang Bali. Santar dulu ya. Tadi apa Pak Sair? Mengenai terjemahan itu silakan. Oke, jadi
Bible itu dalam diterjemahkan tidak memakai bahasa Bali, ya, tidak memakai tulisan huruf Bali, ya kan, huruf-hurufnya kan dengan bahasanya beda, ya. Artinya memakai bahasa Bali, ya. Pada saat memakai bahasa Bali, kita itu tidak ada masalah. Namun, tatkala memakai nama Tuhan umat agama Hindu, yaitu Ida Sang Hyang Widiwasa, lalu di sana dikatakan mempunyai anak yang bernama Sang Hyang Yesus, itulah menjadi permasalahan demikian. Karena nama Ida Sang Hyang Widiwasa itu bukan bahasa Bali, tapi bahasa Sangsekerta, begitu. Apakah masalah ini sudah disampaikan kepada LAI, Pak? Kalau masalah itu pastilah sudah. Ya kan, saudaraku tahu, jangankan kami yang kecil, yang mayoritas saja sampai sekarang belum berhasil. Ya kan, kalau saya berharap dari saudaraku sekarang untuk saudaraku protes juga tidak mungkin, karena boleh dikatakan kan saudaraku dalam kitab kan bagaikan domba yang masih digembala. Ya tidak mungkin lah domba berani sama pengembalanya, kan begitu. Makanya di sini terjadi kealotan, demikian saudaraku. Begini Pak Sair Bali, apakah Sang Hyang Widi itu nama Tuhannya orang Hindu atau apa artinya, Pak? Karena Sang Hyang Widi itu kan bahasa Sangsekerta. Apakah Sang Hyang Widi itu nama Tuhan dari orang Hindu ataukah hanya sekedar sebutan untuk Sang Pencipta, Pak? Bisa dijelaskan? Kalau itu tidak pantas kami jelaskan. Yang jelasnya kami tahu bahwa Ida Sang Hyang Widiwasa itu harga mati buat kami adalah nama Tuhan kami umat Hindu, titik, nggak ada koma-koma. Jadi jangan ditanyakan apa artinya, itu nggak boleh kami menjelaskan itu karena kami bukanlah pendeta Pinandite. Nah, Pinandite pun juga kata Pinandite pun juga kalian ambil dari kami menjadi pendeta gitu loh. Kami diam, ya, sudah banyak kami diam. Iya Pak, ya kita kan saudara sebangsa, Pak, saudara sebangsa setanah air, Pak, ya. Kita tetap bersahabat satu dengan yang lain, Pak, ya. Itu pasti. Maka dari itu, kalau ini sampai bergejolak, saya kasihan dengan saudara-saudara kami yang dari Sumba, yang begitu banyak. Saya kan ada bernaung di asosiasi speedboat di Sanur Bali, itu kan speedboatnya lebih daripada 100 speedboat ya, 150 speedboat ya. Nah itu pekerjaannya itu banyak di saudara kita dari Sumba itu. Kalau sampai ini bergejolak, kasihan loh, benar-benar kasihan loh. Yang mana mereka sudah ajak anak istri di Bali, sudah hidupnya sudah boleh dikatakan makmur di Bali. Lalu karena ulah segelintir orang yang ada di LAI menyebabkan domba-domba ini akan kehilangan pendapatan. Tapi kami tidak mau itulah sampai sejauh itu, karena kami rasa kemanusiaan kami itu masih lebih dominan lah dari segalanya lah, ya. Tidak mungkin itu terjadi. Waduh, berisik Karena saya tanggapi. Lalu berisik, jangan dulu Bang. Ya narasumber ini Pak Putu, ntar dulu Bang. Si Prinseskus belum kelar gitu. Biarin aja dulu dia. Dia kan Kristen, boleh dia bertanya lah. Karena begini Pak, karena bapak mertua saya itu masih hidup sampai sekarang Pak. Jadi
Pak Bing Yesus, saya potong dulu. Ini nggak ngomongin mertua Anda. Ini kan mengatakan Pak, saya mute dulu. Ini nggak ngomongin mertua Anda. Ini nggak membawa ke personal. Ini membahas fenomena yang di Bali. Begitu juga yang kami rasakan di Indonesia ini, umat Islam. Ya, nama Tuhan kami juga Anda caplok di terjemahan. Begitu juga di Bali, nama Tuhan mereka dikatakan punya anak, kan itu topiknya. Kedua, ornamen-ornamen, pakaian-pakaian, terus gereja seperti pura, itu topiknya. Nggak membahas mertua Anda di sini loh. Nggak usah membawa personal gitu ya. Jadi intinya yang dirasakan oleh Putu ini adalah ada juga unsur misionaris di Bali. Apakah Anda rasakan itu? Pak Sair, silakan. Oh iyalah. Jadi begini Pak Sair. Ya, gimana? Dulu Pak, apakah Anda rasakan juga ada misionaris di sana? Begini Pak Sair. Dijawab dulu Pak Pinses, dijawab dulu dia. Silakan. Oke. Misionaris itu kalau tidak salah itu sekitar 4-5 tahun yang lalu itu banyak sekali tuh berkeliaran loh. Ya, baik lewat media massa, lewat langsung masuk ke telepon orang. Saya saja, saya tidak kenal, dia bisa masuk loh ke telepon saya. Dan dia menelpon, dia berkhotbah segala macam, lalu masuk ke rumah penduduk, bawa selebaran begitu. Itu pernah kita alami itu. Dan anehnya itu hampir semuanya memakai saudara kita dari Sumba, Solor, Alor, Rote, Sawu, Timor, itu Kupang, Flores, itu yang dipakai. Saya juga tidak mengerti. Ini kok sama ya, saudara kita dari timur semua yang dipakai. Ada apa gitu loh. Dipakai misionaris itu gitu loh. Ya tepatnya janganlah misionaris, kok keren banget namanya. Sales agama, udahlah. Sales agama. Ya. Udahlah, Jadi jangan cantik-cantikin Pak, namanya lah. Begini Pak Sair Bali, saya ini dari Flores Pak ya. Asal saya dari Flores. Tadi kan Bapak menyebut Flores ya, saya dari Flores Pak. Jadi sebenarnya Pak, memang masalah misionaris dan sebagainya, mau tidak mau agama Kristen ini adalah agama misi Pak. Nggak bisa dilarang. Nggak bisa dilarang karena memang itu perintah di dalam Alkitab kami. Harga mati untuk menjangkau seluruh dunia. Tetapi di dalam penjangkauan itu kita tidak pernah memaksa Pak. Kita tidak pernah memaksa. Kalau memang Bapak mau silakan ikut. Kalau Bapak tidak mau jangan. Tetapi jangan juga melarang. Jangan juga melarang orang lain yang mau ikut Pak. Biar dulu Pak, biar dia kelar. Jangan melarang orang lain mau ikut karena itu hak mereka Pak. Oke, yang lain stop dulu ya, stop dulu. Bang Ardiansa, Bu Mican sebentar ya. Pak Putu dulu, baru kita luruskan. Silakan. Saya mau jawab nih saudaraku umat Kristen. Baguslah kalau ada perintah di ajaran agamanya untuk menyebarkan perintah ya. Tapi tidak mesti harus dijalankan karena kami di sini negara hukum. Ada aturan hukum yang sudah keluar, tidak boleh mempengaruhi umat agama lain. Itu jadi jangan negara hukum kami mau dirubah oleh kitab Injil kalian. Jangan nggak masuk tuh, nggak masuk. Makanya dari sini harus hati-hati berbicara karena didengar oleh saudara kita juga, di bawah juga banyak. Jadi nggak usah seperti itu. Saya stop. Cukup beli. Ya. Jadi saya kembali ke moderator ya. Saya absen satu-satu. Anda boleh agama misi, silakan aja bro. Saya baca itu di Bible Anda, memang pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Yang percaya dibaptis, tidak percaya kan dihukum. Silakan saja. Tapi persoalannya adalah ya pakai baju Anda sendiri. Seperti di terjemahan Anda itu kan, kalau kami juga protes.
Anda mau misionaris monggo, tapi jangan memakai istilah-istilah Islam. Sampulnya Bible lu ganti nama Al-Quran menjadi Alkitab. Theos lu ganti menjadi Allah. Apostolos lu ganti menjadi Rasul. Ya ini namanya misionaris yang amburadul. Misionaris yang tidak jujur, memakai cara licik-licik, tepu-tepu bang. Silakan saja misionaris, tapi jujur. Perkenalkan sebagaimana pakaian Anda. Jangan pakai pakaian agama lain. Itu yang kami protes di sini. Silakan Vincentius ditanggapi dulu ini, baru ke yang lain, ke Bang Ardiansa atau yang lain. Kabur dia malah gimana dong? Gimana itu kalau kabur? Bang Andi, boleh nanggapi Bang Andi? Iya, silakan. Oke, gini, bukan masalah misionarisnya itu kata Bang Vincent ya. Soalnya kalau Bali ini loh udah ciri khas banget dengan Pulau Seribu Pura. Ingat loh itu. Bali itu bukan Jawa, bukan daerah-daerah yang lain. Bali udah 1000 pura itu. Jadi gak bisa asal masuk kayak gitu. Saya aja yang umat Islam aja salut sama toleransinya orang Hindu di sini tuh salut. Gak bisa kayak gitu tuh. Makanya kenapa kata Bang Syair Bali ini katanya orang Sumba, ya orang Timur lah intinya itu yang merantau di Bali. Ya terus terang saja saya, karena saya banyak orang teman-teman saya orang Hindu Bali di sini memboikot atas nama orang-orang Sumba. Jangankan cari pekerjaan, cari kos-kosan aja. Stop pakai kesukuan dulu. Stop. Ini kita membahas itu. Oke, maaf. Ya, pokoknya itulah memboikot di situ. Oke. Jadi ya gitu Bang Endi. Ya saya aja yang sebagai umat Islam aja nggak terima gitu aja. Oke, cukup, jangan bawa kesukuan, nggak enak. Kita ini Indonesia, nanti kita dikira apa. Ini membahas aja mengenai misionaris ini. Kenapa memakai pakaian orang untuk misionaris? Pakailah pakaian sendiri, itu kan intinya di sini. Saya sambut dulu ya yang baru bergabung, Ibu Mican sama Bang Ardiansa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Handi Celebes Ibu. Ibu manggilnya. Silakan Bang Ardiansa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, saudaraku muslim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi ikut dikit ya. Jadi topiknya janganlah melenceng-melenceng begitu ya, silakan. Jadi inilah yang sebetulnya ya yang menjadi permasalahan kita bersama nih tentang misi kekristenan ini melakukan kristenisasi atau orang-orang misionaris ini bekerja ya. Mungkin sekarang sudah mulai terasa oleh penganut agama Hindu ya, dimana kalau kita lihat di dalam kitab mereka berbahasa Bali itu kemarin baru saya bahas juga, di sana menggunakan kata Sang Hyang Widi. Begitupun saat mereka melakukan misinya ke ajaran Islam menggunakan kata Allah. Dan kalau menurut kami ini adalah suatu pelecehan ya. Karena apa? Allah yang tertulis di dalam Al-Quran itu sudah jelas tauhid ya. Tauhid tidak pernah beranak dan tidak pernah diperanakan. Tapi bagi mereka ya, mengkutip kata Allah yang ada di dalam Al-Quran kemudian dianggap mempunyai anak seperti itu. Ada kata anak Allah, sementara di dalam Al-Quran sendiri ya, itu adalah termasuk salah satu hal yang tidak diperbolehkan ya, seperti itu. Jadi nggak boleh lah, kalau misalkan percaya diri ya sudah bawa nama Yesus saja, nggak usah diganti. Makanya kenapa Pak Yakub Sulistyo selalu mengatakan umat Kristen ini Tuhannya banyak, kadang jadi Allah ya kan, kadang jadi Debata, kadang jadi Yothe Wawhe, kadang juga sekarang ditambah lagi jadi Sang Hyang Widi. Kalau kita lihat di dalam Bible berbahasa Sunda jadi Gusti Allah. Ini nggak boleh, karena mereka akan mengubah Gusti Allah itu menjadi Yesus. Sang Hyang Widi juga akan diubah menjadi Yesus. Begitupun Yothe Wawhe akan diubah menjadi Yesus. Nah ini kan penyesatan begitu loh. Ya silakan. Kita tahu bahwa Kristen ini sama dengan Islam, agama siar, tapi cara siarnya berbeda sekali, jauh dari tanah ke langit gitu loh. Ya, jadi nggak usah menggunakan Yohanes pasal 3 jangan menggunakan budaya Roma pasal 3 ayat ke-7 memuliakan Tuhan dengan cara berdusta, itu nggak boleh. Ya, silakan siarkan ajaran kalian. Contohnya masuk ke TikTok ini pun, dulunya kita perlu teman-teman tahu, Pak Syair juga harap untuk diketahui. Sebelum turun ke TikTok nih yang namanya grup debat lintas agama ini, awalnya dari Zoom di YouTube.
Ya kan? Karena mereka sudah merasa tidak nyaman di YouTube karena sudah ada beberapa orang yang masuk ke ranah hukum, akhirnya mereka lari ke TikTok dengan membawa satu misi besar. Dengan yang mereka sudah desain secara terstruktur bahwa mereka akan melakukan pemurtadan besar-besaran di TikTok ini. Dengan sistem yang sudah mereka bangun sedemikian rupa, dan video rencana mereka sudah kita share juga, sudah kita bahas juga. Makanya kenapa pada saat mereka turun di TikTok kita datang ke sini? Karena apa? Pada saat mereka mempunyai niat atau rencana untuk melakukan pemurtadan besar-besaran di TikTok, kami datang untuk membentengi saudara-saudara Muslim kami. Begitupun, dan ini juga saya rasa perlu dilakukan oleh teman-teman Hindu seperti itu. Karena sekarang sudah mulai marak dengan menggunakan kata Sang Hyang Widi. Ini untuk apa? Supaya mereka orang-orang yang awam ini bisa dimanipulasi oleh mereka bahwa ternyata Tuhan yang disembah oleh orang Hindu ini ternyata Yesus, begitu loh. Tuhan yang disembah, begitupun dengan teman-teman Muslim mengatakan bahwa Tuhan yang disembah itu sama Allah. Nah seperti itu. Jadi tolonglah teman-teman Kristen, jangan selalu bikin masalah dengan cara yang sama. Sudahlah, cukup terhadap Muslim. Bagaimana kalian datang ke pesantren-pesantren dengan menggunakan atribut Muslim, melakukan pemurtadan di pesantren-pesantren. Bagaimana kalian membagikan kepada warga pamflet-pamflet, brosur-brosur, buku-buku. Bagaimana kalian membagikan kitab kalian dengan berbahasa Arab, dengan tulisan di depannya adalah Alkitab. Orang Muslim tidak tahu gitu loh kalau Alkitab itu Bible, karena umat Islam taunya Alkitab itu adalah nama lain daripada Al-Quran. Nah seperti itu, tolonglah jangan bikin ulah gitu ya. Kalau kalian mau menyebarkan silahkan, walaupun kita tahu ya bahwa Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel, kemudian digunakan ayat insersi kabarkanlah Injil amanat agung. Ya ini ayat insersi karena Matius 28 itu hanya sampai ayat ke-15, sementara 19 dan 20 yang di sana ada amanat agung, kabarkanlah Injil kepada seluruh bangsa-bangsa dan baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu adalah liturgi, karya bakti gereja. Yesus sendiri tidak memerintahkan, bahkan Yesus melarang ke-12 muridnya untuk menyimpang ke bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria. Bahkan Roh Kudus pun tidak berkenan pengabaran Injil masuk ke Asia. Nah ini tolonglah ya, silakan kalian mau menyebarkan, mau mendakwahkan agama kalian, silakan. Tapi jangan kepada kalangan orang-orang yang sudah beragama, karena ini udah ada pidananya seperti itu. Gitu aja Bang Handi, silakan.